Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Yandi Andika akan coba melakukan analisis data menggunakan rancangan acak kelompok. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan ilustrasi atau kasus yang terdapat dalam buku rancangan percobaan pada halaman 138, yaitu pada soal nomor 3. Itu seorang ahli budidaya pertanian bermaksud menguji 8 varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi. Dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah. Letak petak sawah yang digunakan dekat dengan saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Kemudian berdasarkan data ini, kita harus menentukan varietas jagung yang mampu berproduksi tinggi. Baiklah, sebelumnya kita kosongkan dulu. Kita mulai dari awal. Baik, kita mulai perhitungannya dari awal, yaitu pada hasil jagung, yaitu dalam satuan kuintal per hektar dari ke-8 varietas, yaitu tabelnya adalah seperti ini. Pada tabel ini menggunakan varietas sebanyak 8 jenis varietas mulai dari PS 42, BC, Metro, Kretek, DK37H, AD, TKCI, dan KD. Nah, di sini jumlah kelompok yang digunakan untuk penelitian atau kasusnya sebanyak 5 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sebelum kita lanjut melakukan analisis data rancangan acak kelompok, kita terlebih dahulu menentukan jumlah dari masing-masing kelompok pada tiap-tiap varietas dan jumlah pada tiap-tiap kelompoknya. Nah, jumlah ini seperti biasa kita menggunakan rumus, yaitu sum. Kita blok ini, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average, double klik, kemudian kita blok data yang ingin kita cari rata-ratanya. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita tinggal bisa melakukan dengan cara mendrag ke bawah seperti ini. Maka hasilnya akan otomatis keluar. Sedangkan untuk rata-rata kita juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara melakukan drag ke bawah seperti ini. Kemudian untuk jumlah ini kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sum, double klik ke bawah seperti ini, tutup kurung, dan enter. Untuk rata-rata juga kita menggunakan rumus average, rata-rata ini, tutup kurung, enter. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita bisa blok ke samping seperti ini. Ini juga. Untuk bagian ini kita juga bisa menggunakan rumus sum, double klik, dan kita tarik ke bawah. Untuk rata-ratanya kita juga bisa menggunakan rumus average dan kita tarik dengan rata-rata ini. Tutup kurung. Nah, ini adalah hasil dari penentuan atau perhitungan jumlah dan rata-rata dari data yang akan kita cari data analisisnya nanti. Kemudian untuk memastikan bahwa jumlah yang kita peroleh ini hasilnya sudah benar, data-data ini kita bisa tes di kolom lain.
dengan menggunakan persamaan sum nah hasilnya sama 144,1,39. Jadi hasil yang ini hasilnya sama dengan yang ini. Kemudian untuk cara menentukan memastikan rata-rata ini kita juga bisa menggunakan persamaan average. Kita cari rata-rata ini, kita tutup. Nah hasilnya sama, hasil rata-rata yang kolom ini sama dengan hasil rata-rata yang di sini. Nah data yang kita dapatkan, data yang kita olah sudah kita temui jumlah data-datanya. Ini merupakan data yang kita peroleh. Selanjutnya kita akan melakukan rancangan acak kelompok dengan menggunakan Excel, dengan menggunakan salah satu menu Excel yaitu pada menu data analisis. Nah sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa data analisis ini bisa teman-teman cek dulu apakah sudah terinstall apa belum. Nah di sini saya sudah menginstalnya. Jadi saya tinggal klik seperti ini. Kemudian kita pilih yang ANOVA 2-factor without replication. Oke. Kemudian kita input range. Nah input range ini kita input range yang akan kita hitung dari varietas sampai dengan sini. Dan jangan lupa untuk mencentang label. Dan kita pilih output range. Output range ini merupakan lokasi di mana kita ingin menempatkan hasil analisis data kita nanti. Nah, di sini saya akan menempatkannya di sini. Kemudian kita klik OK. Karena saya sudah menempatkannya sebelumnya, maka kita tinggal mengklik OK seperti ini. Nah, ini merupakan hasil data analisis menggunakan ANOVA 2-factor without replication atau rancangan kelompok. Nah, ini merupakan jumlah varietas yang akan kita gunakan. Kemudian ini merupakan merupakan jumlah kelompok dan ini adalah hasil sum dan average atau jumlah rata-ratanya. Kita bisa mencocokkannya bahwa jumlahnya itu 202,98. Oke, hasilnya semua sama. Dan ini adalah variance-nya. Variasi. Kemudian untuk ANOVA diperoleh juga data seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat data seperti ini. Setelah kita peroleh data seperti ini, kita coba lihat pada tabel ANOVA-nya, analysis of variance-nya, yaitu source of variation. Ini merupakan sumber keragaman. Kita ganti dengan SK. Kemudian ini kita ganti dengan TK. Ini kita ganti dengan BB. Kemudian ini kita ganti dengan kuadrat tengah. Ini bukan F hitung. Kemudian ini merupakan P value. Dan ini kita ganti dengan F trade 5%. Kita hanya menggunakan patokan sebesar 5% saja. Kemudian untuk rows ini, rows berarti perlakuan, ganti menjadi perlakuan. Kemudian kolom ini kita ganti menjadi kelompok. Ini untuk memudahkan perhitungan kita ya. Kemudian error ini kita ganti dengan alat. Nah, setelah diperoleh data seperti ini, kita telah mengetahui bahwa ini merupakan dari data hasil analisis yang kita lakukan. Kemudian
Melalui langkah ini, kita selanjutnya bisa menentukan apakah kita bisa menentukan manakah varietas dari jagung yang mampu berproduksi paling tinggi. Kemudian untuk menentukan apakah data yang kita lakukan itu sudah benar atau belum, kita bisa melakukan perhitungannya dengan cara manual dengan membuat tabel sebagai berikut. Ini adalah sumber keragaman. Ini kita ganti dengan kita isi dengan JK, dan ini DB, ini adalah KT, kemudian ini adalah hitung, ini menentukannya nanti. Ini adalah F tabel 5%, tabel untuk 1%. Kemudian ini kita isi dengan perlakuan kelompok, kita isi dengan galat, dan di bawahnya kita isi dengan total. Kita bisa tambahkan border seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari ini kita akan menggunakan formula, dan terlebih dahulu kita harus mencari FK atau faktor koreksi terlebih dahulu. Nah, faktor koreksi ini bisa kita cari dengan klik dulu ini. Faktor koreksi kita bisa cari dengan menggunakan rumus jumlah ini. Kemudian kita kuadratkan, kita bagi dengan count A, banyaknya data. Nah, didapat faktor koreksi seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke perhitungan JK, DB, KT, hitung, dan yang lainnya. Di sini kita akan menggunakan rumus untuk mendapatkannya. Untuk mencari JK perlakuan, kita menggunakan rumus sama dengan sum SKI, kemudian kita masukkan data yang akan kita olah itu perlakuan. Di sini sebentar. Kita lanjut untuk mencari jika perlakuan ini, kita akan menggunakan rumus yaitu sum SKI. Kita masukkan semua jumlah ini, kemudian kita kurung, kita bagi 5, dan kita kurangkan dengan FK atau faktor koreksi.
Nah, hasilnya didapat seperti ini, bahwa hasil pada analysis of variance sama dengan hasil pada ketika kita melakukan perhitungan secara manual. Sedangkan untuk yang kelompok, kita menggunakan rumus sama dengan sum SQ, kemudian jumlah dari setiap data ini, kemudian kita bagi 8 untuk kurung, dan kita kurang dengan FK atau faktor koreksi. Dan hasilnya juga sama. Kemudian untuk total, kita dapat menggunakan rumus itu sama dengan sum SQ rumus itu seluruh perlakuan ini kita kurungkan dengan FK atau faktor koreksi. Nah, hasilnya dapat seperti ini. Kemudian kita akan mencari perhitungan secara manual untuk kolom DB. Sebelum kita lanjut ke perhitungan DB, kita cari dulu itu jika galat, jika total dikurang dengan jika perlakuan, dan dikurang dengan ini dapat hasilnya seperti ini. Dan untuk mencari DB, kita bisa menggunakan rumus yaitu kon A pada DB perlakuan, kita bisa menggunakan blok ini, kemudian tutup kurung dan dikurang dengan 1. Kemudian untuk DB kelompok, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu kon A, kita buat seluruh kelompok, kemudian tutup kurung dan kita kurang dengan 1. Hasilnya 4. Kemudian untuk total, kita buatkan kon A seluruh data, kemudian kita kurang dengan 1. Dan untuk galat, kita bisa menggunakan rumus DB total dikurang dengan DB perlakuan dikurang dengan DB kelompok. Silakan untuk koordinat tengah, kita bisa mencarinya dengan cara jika perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian untuk KT kelompok, kita juga bisa mencarinya dengan jika kelompok dibagi dengan DB kelompok. Ini, dan untuk KT galat kita melakukannya juga dengan proses yang sama, yaitu seperti ini. Nah, sudah dapat sampai ke KT hasilnya sama. Kemudian kita akan mencari hitung dengan formula, yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Kemudian untuk hitung kelompok, kita menggunakan formula, yaitu KT kelompok dibagi dengan KT galat. Hasilnya sama seperti ini. Kemudian sebelum kita mencari signifikan, kita terlebih dahulu akan mencari secara manual pada tabel tab 5% dan tab 1%. Kita menggunakan rumus F inverse probability, karena ini 5%, kita menggunakan probability-nya 0,05, kemudian titik koma,
pertama itu kita gunakan ini dan titik koma yang ini 2,35. Kemudian untuk yang kelompok juga sama, kita menggunakan coba kita drag dulu ke bawah. Oke, gunakan untuk kita persen, kita menggunakan rumus F inverse probability-nya 0,01 kemudian dibagi kita tinggal drag ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengisi pada tabel signifikan. Kemudian untuk menentukan tabel signifikan kita menggunakan formulasi if atau jika, itu if jika f itu kurang dari f tabel 5%, maka hasilnya adalah ns tidak signifikan. Sedangkan jika f tabel sedangkan hasilnya nf. Kemudian jika kita ulangi, jika f itu kurang dari f tabel 51 H51 maka hasilnya NS. Sedangkan jika kita ulangi, jika F hitung kurang dari F tabel itu H52, maka hasilnya adalah NS. Sedangkan jika F hitung besar kurang dari H51, I52, maka hasilnya adalah bintang 1. Dan jika lebih, maka hasilnya tadi ada sedikit kesalahan pada tab 5% ini. Kita akan menggunakan rumus yaitu inverse probability-nya 0,05 dan titik koma kelompok dibagi titik koma C 0,71.
gunakan untuk yang ini kita gunakan rumus sedangkan untuk sampai 51% kita menggunakan rumus yaitu F inverse probability-nya 0,01 titik koma dB kelompok titik koma dB lalat. Oh, ini tadi ada kesalahan. Itu di titik koma. Oke. Dapat hasil seperti ini, kita akan mencari signifikan dengan menggunakan rumus if. Jika F itu kecil dari 5%, maka hasilnya adalah S. Dan if jika F itu dari I52 maka hasilnya adalah bintang 1 dan besar dari itu hasilnya adalah bintang 2 atau di sini adalah hasilnya bintang 2 atau di sini hasilnya itu NS dan bintang 2. Pada perlakuan notasinya yaitu bintang 2 berarti berpengaruh sangat nyata, sedangkan pada kelompok NS atau tidak signifikan. Berarti bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap kemampuan varietas jagung dalam berproduksi, sedangkan pada kelompok tanah sawahnya tidak berpengaruh. Kemudian kita lanjut untuk mencari atau melakukan perhitungan uji lanjut. Di sini saya memilih metode uji lanjutnya itu adalah Duncan karena data perlakuan yang saya gunakan lebih dari 5. Nah, pertama-tama kita akan mencari isi terlebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat kolom P karena di sini kita menggunakan 8 perlakuan, berarti kita menggunakan R dengan 0,05 sebab kita menggunakan 5%. Kemudian 0,8. Nah, sini setelah saya melihat tabel titik kritis untuk jarak berganda Duncan pada P di B5 0,05. Kemudian saya masukkan ini bukan angka tepat pada tabel. Selanjutnya kita akan mencari SY-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus dengan SIRT dan kita gunakan KT galat dibagi kon A banyaknya data. Kita tutup kurung. Kemudian didapat hasilnya seperti ini. Kemudian setelah didapat isinya seperti ini, selanjutnya kita akan mencari RP-nya dengan menggunakan rumus yaitu isi dikali dengan masing-masing R.
dikali dengan R. Untuk isinya kita bisa beri simbol dolar karena akan kita jadikan sebagai penggali tetap. Memudahkan, kita drag saja ke bawah, maka akan dapat isinya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan atau akan mencari selisih, yaitu dari masing-masing perlakuan. Oke, yang pertama kita akan mencari selisih yang ini. Ini kita akan melakukan selisih ini dikurang dengan P/2. Ini kita tambahkan simbol dolar agar bisa dijadikan sebagai pengurang tetap. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal drag ke bawah. Nah, di sini kita bisa membandingkannya. 27 itu lebih besar atau lebih kecil daripada RP. Ternyata di sini lebih besar, maka hasilnya adalah NS. Kemudian kita tinggal drag ke bawah karena hasilnya semuanya sama. Nah, kemudian untuk yang ini kita gunakan formula, yaitu yang ini dikurang dengan ini. Jangan lupa kita tambahkan simbol dolar karena kita akan menjadikannya sebagai pengurang tetap. 362 dan kita lanjutkan. Nah, apakah 3,662 itu lebih besar atau lebih kecil? Ternyata hasilnya lebih kecil. Maka di sini kita tambahkan dengan simbol bintang. Kemudian apakah 3,842 itu lebih besar atau lebih kecil? 3, 4. Dengan pembandingan yang keempat ternyata lebih kecil. Maka hasilnya sama, yaitu bintang. Kemudian 4 ini juga bintang. 12 dan hasilnya lebih besar. Maka di sini hasilnya akan menjadi NS. Itu juga seterusnya ke bawah. Maaf, ini ada kesalahan. Kita hapus terlebih dahulu. Kita lihat lagi apakah ini daripada ini. Ternyata lebih besar, maka kita gunakan 1 bintang karena dari awal sudah 1 bintang, otomatis ke bawahnya juga akan 1 bintang. Kemudian ini apakah lebih besar daripada ini? Ternyata hasilnya lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Kemudian di sini 1 bintang. Kemudian untuk ini kita akan melakukan pengurangan ini kurang dengan ini. Kita gunakan simbol dolar untuk memudahkan perhitungan. Kita ke bawah, hasilnya seperti ini. Maka ini lebih besar pada lebih kecil. Otomatis ini NS. Ini lebih kecil NS. Ini juga. Ini berarti 1 bintang. Karena hasilnya lebih besar. Kemudian untuk ini kita akan melakukan pengurangannya. Ini dikurang dengan tambahkan simbol dolar dan kita drag ke bawah. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Ternyata lebih kecil, berarti S.
ini 1 bintang, otomatis ke bawah juga akan 1 bintang. Ini kita kurangkan ini dikurang dengan mendapatkan simbol dolar. Ke bawahnya besar, bintang. Dan ini bintang 1. Dan ini kita sekarang kita memperoleh beberapa notasi seperti ini, teman-teman. Nah, ini berdasarkan notasi yang kita bandingkan dengan RP. Selanjutnya kita akan kasih masing-masing ini dengan judul. Judulnya itu bisa namakan ini sebagai notasi A yang tidak dimiliki oleh. Selanjutnya kita tinggal memberikan notasi. Pertama-tama kita beri ini judulnya dulu A. Kemudian untuk A ini kita beri warna kuning atau bebas terserah mau warna apa aja. Selanjutnya kita beri A ini dengan warna A ini kita beri dengan warna biru, kemudian kita tuliskan notasinya di sini adalah A. Kemudian yang ini kita beri dengan judul B. Dan untuk B sendiri kita peroleh sampai di sini. Kemudian kita beri warna lain. Kemudian untuk B kita notasikan dulu ya di sini. Nah, B. Nah, kita notasikan dulu di sini. B kita tulis dengan B. Kemudian karena ini tidak kemudian setelah kita tulis di sini, selanjutnya di sini merupakan notasi J. Kita beri warna C sendiri kita mulai dari sini notasinya. Dan juga termasuk ini. Dan untuk D kita mulai dari sini. D. Oh, dan juga ini merupakan CD. D notasinya kemudian nilai C, G, C, D, CD, D. Nah, dari hasil analisis yang telah kita lakukan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa varietas jagung DK37H memiliki pengaruh yang sangat nyata DK37H memiliki kemampuan produksi yang paling tinggi dibanding dengan yang lainnya, serta DK7H juga memiliki pengaruh yang sangat nyata. Kemudian untuk PS42 itu berpengaruh tidak nyata. Kemudian begitu juga dengan BC, DKCI,
Kontek, metro, KD dengan metro juga memiliki pengaruh tidak bernilai nyata. Kemudian metro dengan KD juga memiliki pengaruh tidak bernilai nyata, dan juga KD dengan AD juga memiliki pengaruh tidak bernilai nyata. Baiklah, sekian dari saya mengenai rencana acak kelompok menggunakan data analisis Excel. Semoga bermanfaat dan terima kasih.